warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Ya. Terus yang kelima itu adalah memilih developer terpercaya. Nah, dengan menggunakan jasa developer ya yang terpercaya ini, proses pembelian rumah juga bisa dilakukan secara lebih lancar. Karena pengembang yang terpercaya dan berpengalaman itu biasanya memiliki layanan yang lengkap serta memberikan jaminan keamanan selama proses kerjasama gitu. Seperti halnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau beli rumah gitu ya, contoh kita beli rumah di Tusmil, jelas perusahaannya kita ada, jelas perusahaannya kita bagus, perusahaannya kita terpercaya dan terkenal, otomatis insya Allah gitu udah pastikan selama proses kerjasama dengan kita itu ya aman. Kantornya udah tahu di sebelah mana, jika ada satu dan lain hal bisa mengadukan atau bisa komplain itu ke kantor langsung gitu. Jadi developer terpercaya itu juga bisa diajak dalam hal konsultasi, pembayaran, pemilihan, hingga serah terima kunci secara baik dan mudah. Hal ini tentunya bakal mempermudah bagi para pembeli rumah. Yang keenam itu adalah cek material pembangunan rumah. Nah, kita ini harus melakukan pemeriksaan rumah secara teliti. Hal ini dilakukan supaya tidak lagi adalah penyesalan gitu di kemudian hari ya. Jangan sampai kita ini baru menemukan ada bagian rumah yang cacat setelah pelunasan dilakukan gitu. Untuk melakukan pengecekan kita bisa lihat dulu nih mengenai spesifikasi dan materialnya yang digunakan, juga tata letak ruangnya, apakah sesuai dengan yang Anda harapkan atau justru sebaliknya. Nah, jika masih pemula ya, kita bisa meminta orang kepercayaan untuk membantu pengecekan seluruh lokasi kondisi gitu, dan kita juga bisa memastikan jika rumah yang kita beli itu harganya sesuai dengan kualitas. Nah, ada harga, ada barang. Yang ketujuh itu adalah siapkan dana untuk perabot rumah tangga. Nah, jika Anda membeli rumah baru dalam bentuk kosongan ya, sebaiknya siapkan juga dana untuk membeli perabotan baru, gitu, perabotan rumah tangga, beberapa perabotan pokok ya terutama, dan biasanya setiap rumah itu ada perabotan tidur, alat mandi, peralatan memasak dan lain sebagainya. Nah, kita nggak boleh skip di tentang ini gitu. Sedangkan untuk pembelian berbagai jenis perabotan yang lainnya itu bisa dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini kita juga bisa nih membeli sedikit demi sedikit sesuai dengan ketersediaan uang yang dimiliki. Yang kedelapan ini adalah memastikan rumah kita itu bebas dari hama. Nah, adanya hama dengan hewan pengganggu seperti halnya tikus, rayap sebaiknya juga diperhatiin, karena ini penting ya. Jangan sampai kita mengabaikan fakta bahwa rumah tersebut dihuni atau dekat dengan sarang hama hingga menyusahkan kita nantinya. Nah, jika memang sudah berminat melakukan pembelian rumah terus terganggu dengan adanya hama, tidak ada salahnya minta pemilik rumah itu melakukan pengendalian hama gitu. Dengan demikian ya kita juga merasa aman dengan keluarga dan nyaman tinggal di sana gitu. Yang kesembilan itu adalah memperhatikan kebutuhan keluarga. Hal yang harus diperhatikan saat membeli rumah itu selanjutnya adalah dengan memperhatikan berapa jumlah banyak keluarga yang dimilikin. Tanyakan nih ke diri sendiri nih, perlukah keberadaan garasi mobil yang luas, serta perlukah taman untuk berkebun ke depannya gitu. Jadi dengan menanyakan beberapa hal tersebut, kita bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan apa yang kita dan keluarga butuhkan gitu. Terus yang ke-10 itu ada desain rumah. Pastikan untuk membeli rumah dengan desain yang ada gitu ya. Desain yang ada, pastikan membeli rumah dengan desain yang kita dan keluarga inginkan gitu. Apakah ingin memiliki rumah dengan desain yang minimalis atau jenis rumah berdesain modern dan mewah. Jadi kita nggak usah perlu khawatir, karena meski pembelian rumah sudah dilakukan, kita bisa mengubah desainnya di masa depan. Kalau kita belinya rumah subsidi, sabar-sabar aja ya untuk ngubahnya itu nanti gitu. Tapi kalau rumahnya komersial ya kita udah bisa ubah dena dalamnya di awal gitu. Jadi beberapa hal di atas lah yang harus diperhatikan ya untuk teman-teman dan saya pribadi kalau kita mau membeli rumah gitu, terutama apalagi kita orang-orang yang baru pertama kali melakukan pembelian gitu. Jadi selalu pastikan rumah yang kita beli itu tidak hanya nyaman tapi juga aman.
Dengan demikian, penghuni rumah kita semua juga akan betah dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari di hunian tersebut. Tuh. Oke, untuk teman-teman, segitu saja dari saya. Saya Wiwi dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.